Halo zodiak Gemini, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi bisa tidak 100% sama ceritanya dengan kisah kalian. Di sini aku akan mengambil tema tentang bagaimana energi dia ke kamu gitu ya. Silakan kalian fokuskan siapa orangnya yang ingin kalian kepokan dan ingin aku bacakan ceritanya. Sebut namanya di dalam hati dan fokuskan wajahnya. Oke. Jika pembacaan ini resonate, silakan diambil pesan yang baik-baiknya. Jika ada pesan yang buruk, silakan dijadikan antisipasi. Ya. Kemudian aku nanti di sini akan mengambil oracle untuk pesan sang pencipta untuk kalian. Gitu ya. Oke. Aku mulai. Eight of Swords, the High Priestess, the Empress, Six of Wands, Eight of Wands, Queen of Coins, Ten of Cups, King of Cups. Oke. Di sini orang yang kalian fokuskan energinya itu sedang terpenjara, merasa sulit untuk keluar dari situasi yang membingungkan, yang menyakiti mereka, yang membuat mereka untuk sulit bergerak di sini ya. Aku rasa di sini karena suatu masalah tentang apa yang dia pahami, tapi itu ternyata secara kenyataan ya, secara realnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Nah, dia banyak memiliki potensi-potensi yang dari apa yang dia kerjakan itu bisa ia dapat ya, tapi secara ekspektasi ada sesuatu yang membuat dia merasa menjanggal di situ ya, di sini. Intinya apa yang dia perjuangkan menurut dia itu kok tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya bukan masalah besar banget juga enggak ya. Intinya di sini dia hanya disuruh untuk melihatlah dengan pandangan luas gitu ya, bahwa kehidupan itu bukan seperti matematika yang 1+1 sama dengan 2 gitu. Banyak yang disalahartikan. Dalam hidup itu bisa saja 1+1 jadi 4 seperti itu. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan dia gitu ya, intinya. Jadi dia di sini mulai belajar sih ya, mulai belajar memahami kehidupan dia di sini ya. Untuk itu karena dia di sini ingin mengolah kembali energi dia, mengolah kembali apa ya, kehidupan dia di sini, karena dia ingin tampak terlihat apa ya, sukses gitu ya, bukan tampak tapi dia memang ingin sukses di sini. Jadi dia melakukan semuanya memang sesuai dengan hukumnya gitu, sesuai dengan apa yang dia pahami di sini. Karena dia di sini aku rasa orangnya memang cerdas, dan orang itu kalau apa ya namanya, kalau dia itu sesuai aturan gitu loh ya. Yes,
kehidupan itu seperti matematika. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Intinya dia memang berilmu, dia juga orangnya mau belajar seperti itu. Potensi yang dia miliki dalam kehidupannya itu juga memang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia menikmati kehidupan dia sekarang gitu ya. Karena dia ingin sukses gitu. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepadamu mungkin ya, bahwa dia bisa menjadi orang yang sukses seperti itu. Oke, memang banyak masalah yang terjadi padanya gitu ya. Sedang banyak masalah, sedang diterjang oleh banyak ujian-ujian untuknya. Ini tantangan untuk dia sebenarnya ya. Tantangan untuk dia untuk menaikkan level energi dia, menaikkan level kehidupan dia. Gitu. Queen of Coin ya. Karena dia di sini juga kan orangnya tuh pekerja keras ya. Dia di sini orangnya ingin secara finansial itu stabil gitu ya. Jadi banyak pandangan-pandangan dia ke dunia dia sekarang itu dia ekspektasikan menjadi sempurna seperti itu ya. Karena dia di sini sebenarnya masih memiliki kamu sebagai ya, kalau kalian di sini sudah menikah, sebagai keluarganya ya, atau misalnya kalian masih berpacaran gitu ya, dia di sini ingin menunjukkan kepadamu bahwa dia mampu menjadi seorang yang bisa kamu berikan tanggung jawab, yang bisa kamu percayai gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa kokoh berdiri sendiri dengan kakinya ya, untuk bisa sukses seperti itu. King of Cups ya, King of Cups. Memang dari semua ujian yang diberikan kepada dia, ada beberapa yang dia sesali ya. Sesali itu yaitu mungkin karena dia saklek ya. Saklek kalau memandang suatu masalah dalam kehidupan itu ya, seperti tadi saya bilang 1 tambah 1 harus 2. Jadi dia banyak merasa kenapa ini berbeda gitu ya dengan yang itu tadi, 1 ditambah 1 hasilnya 2 gitu loh. Ya, kenapa ini hasilnya berbeda? Ada yang dia rasa ini kayak tidak cocok, tidak sesuai. Tapi it's okay. Dari situ dia akan lebih paham, lebih akan belajar bahwa kehidupan itu tidak saklek, pasti hasilnya akan sesuai gitu. Ya. Jadi akan ada di luar ekspektasi dia yang tidak sama gitu ya, karena memang Tuhan ingin memberikan dia, menunjukkan kepada dia bahwa kehidupan ini itu bukan tentang apa yang dia inginkan, tapi apa yang terbaik untuk dia, seperti itu ya. Oke, Page of Cups ya. Oke, mungkin nanti dia akan bercerita kepadamu ya tentang kehidupannya gitu. Intinya dia akan menawarkan dirinya gitu ke kamu gitu ya, ketika dia nanti sudah siap ya. Tapi aku rasa dia akan mendatangi kamu untuk berbagi cerita seperti itu ya. Dia intinya ingin curhat lah sama kamu. Nah itu juga dari mungkin juga dia akan sambil menawarkan ya, menawarkan kebahagiaan kepadamu. Mungkin dia akan melamar kamu gitu ya. Mungkin dia akan melamar kamu ketika dia sudah paham gitu ya dengan situasi dia sekarang, dengan situasi kehidupan dia, bahwa tidak semua apa yang dia ekspektasikan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia akan ya curhat sama kamu, terus akhirnya mungkin akan melipir-melipir, tiba-tiba dia mengajak kamu menikah seperti itu. Oke, tapi di sini untuk sementara dia sedang menunggu secara finansial dia stabil seperti itu ya. Dia masih tetap berjuang untuk melakukan pekerjaannya kesehariannya ya, setiap harinya seperti itu. Dan ya walaupun agak
dibilang terpuruk, tapi ya dia menikmati kok, menikmati pencariannya untuk meningkatkan finansialnya, page of coin ya, karena walaupun dia dibilang terpuruk, dia masih kok mendapatkan penghasilan untuk mencukupi dan menabung ya, gitu, mencukupi kehidupannya sehari-hari dan menabung gitu. Oke, The Hermit. Memang situasi ini tuh untuk melatih dia ya. Alam semesta atau Tuhan ingin membuat dia lebih dewasa, untuk membuat dia lebih bertanggung jawab lagi ke depannya sebagai seseorang ya yang tingkatan level kehidupannya itu lebih tinggi seperti itu ya. Dia akan diterpa, memang dibuat untuk diterpa untuk bisa menjadi dewasa. Ketika nanti dia suatu saat diberikan tanggung jawab yang cukup berat, dia mampu melaksanakannya gitu ya. Justice ya, dia memang di sini diminta untuk itu tadi, bertanggung jawab atas apa nantinya ketika dia sudah diberikan tanggung jawab yang cukup besar. Oke, the moon. Ya, the moon ini banyak apa namanya, pemikiran-pemikiran dia ya, banyak pemikiran-pemikiran dia tentang kehidupan dan situasi kamu dan dia nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Banyak yang dia pikirkan tuh. Ya, The Emperor, makanya dia di sini berusaha untuk bisa membuat dirinya lebih bertanggung jawab gitu. Intinya dia di sini ingin menunjukkan bahwa dia ya, kalau dia laki-laki tuh ya, tapi aku rasa di sini dia laki-laki ya. Dia itu mampu menjadi pemimpin nanti di dalam keluarga kalian gitu. Dia mampu untuk kamu percayai. Terus dia juga ingin kamu itu ya hanya bergantung padanya gitu. Tidak ada apa kesenjangan ya nanti ketika kalian nanti sudah menikah seperti itu, tidak ada kesenjangan ya, baik itu secara ekonomi ya, finansial ataupun secara kekeluargaan gitu ya. Oke. Ace of Coin. Ya, oke, dia akan segera mendapatkan keuangan-keuangan yang dia inginkan dari hasil kerja keras dia gitu ya. Tapi kalau untuk segera menikah ya, oke, itu memang sudah ada di dalam rencana dia tuh. Sudah dia persiapkan, sudah dia rencanakan. Hanya saja dia memang masih butuh keuangan-keuangan lagi, yang pemasukan-pemasukan lagi untuk bisa stabil ya, untuk percaya diri apa namanya, meminang kamu kayak gitu. Ya, aku rasa di sini. Jadi kalian ya bersabar saja. Aku rasa sih sebentar lagi kok dia akan datangi kamu, bercerita tentang kehidupannya gitu ya. Intinya curhat, kemudian ya dia akan melipir-melipir ya, terus menawarkan atau melamar kamu gitu. Jadi di sini kamu memang disuruh ya udah tunggu aja gitu. Kapan waktunya ya. Jadi ketika dia sudah siap, itu tenang saja, sudah ada di ekspektasi dia, sudah ada di rencana awal dia terhadap kamu gitu ya. Memang hanya kamu kok yang ada di hati dia gitu, dan memang dia sudah memantapkan diri ke kamu gitu. Jadi nggak usah galau ataupun bagaimana. Oke, aku di sini akan mengambil oracle-nya. Set. Rising above. Clarity, freedom, situation. Oke, maksudnya di sini kan gini, situasinya memang kalau untuk sekarang tuh kayak mandek gitu ya. Tapi sebenarnya dia di sini ingin meningkatkan level dia ya, meningkatkan kepercayaan diri dia, meningkatkan energi dia untuk bisa menjadi orang yang bisa diberikan tanggung jawab yang besar gitu ya, oleh sang semesta gitu. Memang ini yang harus dia lalui tahapnya sekarang ya, meningkatkan level kehidupan dia terlebih dahulu ya, membuat dia
mmm, mampu untuk bisa paham dulu tentang kehidupan sebelum dia diberikan tanggung jawab yang cukup berat ya untuk mungkin memiliki keluarga bersama kamu. Yang di sini dia diberikan pelajaran yang baik oleh Sang Pencipta agar dia lebih dewasa seperti itu ya. Agar dia memiliki prinsip, komitmen yang tegas ya, yang bisa dipegang janjinya seperti itu. Ya, dia memang diterpa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, tingkatan level dalam kehidupannya jadi meningkat. Seperti itu rising above. Oke, intinya dia harus menikmati saja apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Seperti itu. Oke, untuk ciri-ciri orangnya ya. Di sini aku rasa di sini ya orangnya gagah ya, cukup gagah. Badannya ya good looking gitu. Dibilang kurus, tidak terlalu kurus, tapi berisi ya nggak terlalu gemuk gitu. Kalau cowok ya, kalau cewek di sini dia cukup berisi, ya rambutnya panjang. Kalau cowok di sini ya rambutnya pendek lah ya. Kemudian agak serius orangnya ya, serius. Terus dia juga yang dulunya itu mini-mini ya, seperti kekanak-kanakan gitu ya. Tapi sekarang setelah dia uh, diterpa oleh berbagai macam ujian oleh Sang Pencipta, dia jadi lebih serius sekarang, lebih memahami kehidupan. Ya, kalau secara fisik ya itu tadi. Terus kalau cowok itu biasanya dia agak kulitnya sawo matang seperti coklat-coklat sawo matang kayak gitu ya. Kalau perempuan ya dari putih hingga kuning langsat seperti itu. Terus kalau tingginya ada yang sepantaran dengan kamu dan ada yang lebih tinggi dari kamu gitu. Kalau dia perempuan aku rasa dia agak di bawah kamu ya. Kemudian apa lagi nih? Oh, zodiak ya. Zodiak yang terpaut atau terhubung dengan energi pembacaan kali ini yang dominan itu ada Virgo, apa nih? Emperor ya. Aries, teman Aquarius, oh sorry, Pisces ya. Sorry, Pisces. Oke, yang dominan 3 ini ya, ada Virgo, Aries, kemudian sama Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak lain juga terpaut padamu karena di sini ada Leo, Sagittarius, dan Aries. Kemudian ada Libra juga nih yang dominan ya. Kemudian ini ada Pentacles itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ya, ini Leo, Aries lagi, dan Sagittarius, kemudian Cups, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke, ada Pentacles juga, Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Oke, yang oke ada Sword juga ya. Tapi Sword di sini tidak terlalu terlihat ya. Libra, Aquarius, dan Gemini gitu. Nah, tapi yang lebih dominan ya ini sih. Libra, Pisces, Aries, dan Virgo. Tapi ingat ya, pembaca ini kan bersifat general. Jadi bisa kedua belah zodiak itu akan terhubung semua dengan cerita ini dengan kamu gitu ya. Kalian sesuaikan saja dengan situasi kalian ya. Ikuti intuisi kalian. Siapa orangnya kalian paham. Dialah orang yang selalu ada di pikiran kalian. Ya, yang kalian fokuskan ini gitu. Oke? Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.